Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang insya Allah bakalan berguna buat teman-teman yang mungkin lagi cari informasi tentang kos-kosan atau cari informasi tentang asrama. Nah, jadi berhubung aku udah sempat ngerasain keduanya, jadi aku udah pernah asrama selama 2 tahun dan juga sekarang aku kan lagi ngekos ya, dan sekarang aku udah ngekos selama 3 tahun. Jadi di video kali ini aku mau berbagi pengalaman gimana sih waktu aku asrama dan bagaimana waktu aku ngekos gitu. Jadi perbedaannya itu apa sih gitu. Jadi barangkali ada yang pengen tahu informasinya, bisa tonton videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita ke perbedaan yang pertama, yaitu yang biasanya jadi pertimbangan, yaitu masalah biaya. Nah, kalau masalah biaya asrama lebih murah daripada biaya ngekos gitu kan. Ya menurut aku itu nggak ada bedanya sih kalau misalnya kayak di kampusku sendiri. Jadi aku kan kuliahnya di Stika Surya Global ya. Nah, di sana tuh kita itu wajib untuk asrama gitu. Nah, di sana itu untuk biayanya sendiri itu dibayarin per 1 semester kayak gitu, bisa juga sih per 3 bulan gitu, tapi aku biasanya bayar 1 semester. Nah, untuk 1 semesternya sendiri itu tuh kalau waktu tahun aku masih asrama itu waktu tahun 2015, udah lama banget ya, per semesternya itu 1.080.000, dan itu tuh udah sama listrik, udah sama makan 2 kali sehari. Jadi itu lumayan banget sih. Jadi kalau yang kalian yang makannya 3 kali dalam sehari, jadi kita tinggal beli makan sekali gitu, yang 2 kalinya udah ditanggung dari asrama. Tapi buat aku yang lebih sering makan sehari itu 2 kali, itu aku kadang sehari itu udah nggak ngeluarin duit lagi sih buat beli makan. Paling kalau misalnya pengen variasi makanan lain, aku cuman beli lauk di luar gitu, berapa, paling 5.000 gitu udah dapat banyak kayak gitu. Dan karena yang di asrama itu barang-barang yang dibawa juga sebenarnya dibatesin sih. Kalau yang waktu di asrama itu kayak yang dibolehin bawa itu cuman kayak kipas, setrikaan, sama heater kayak gitu. Kalau yang lain-lainnya tuh nggak boleh, kayak magicom, dispenser itu kita nggak dibolehin bawa gitu, karena pasti memakan sedotan listrik yang gede kan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngekos itu beda lagi ya. Kalau di kos-kosan itu, di kos-kosan ini ya, itu untuk biaya kos-kosannya sendiri itu aku kan bayarnya per bulan ya. Itu per bulannya itu 320.000. Nah, itu belum termasuk sama listrik, belum termasuk sama gas gitu. Jadi dihitung aja per bulannya itu udah habis berapa, per tahunnya itu udah habis berapa. Itu beda banget ya, karena kalau misalnya dihitung per tahun itu udah bisa hampir 4 juta gitu. Itu yang pertama. Tapi nggak selamanya sih. Kalau misalnya kos-kosan itu pasti selalu lebih mahal daripada asrama. Karena aku sebelumnya juga udah tanya sama temanku yang dia itu kuliah di Unrio. Jadi ternyata kos-kosannya dia sama asramanya dia itu tuh 11-12 gitu loh. Jadi harganya itu nggak terlalu jauh gitu bedanya. Dia bilang kalau di asramanya itu di tahun 2015 juga ya pastinya. Nggak tahu kalau misalnya sekarang ada sudah harganya itu udah beda atau belum. Cuman dia bilang kalau asramanya dia itu setahun itu 3 juta. Itu belum termasuk sama listrik. Terus listriknya itu dihitung per item gitu. Jadi per itemnya 20.000 kayak. Jadi tergantung sih kita bawa apa aja. Kalau misalnya yang dibawa itu banyak, ya pastinya bakal lebih banyak juga gitu pengeluarannya. Dan kalau dia ngekos, waktu dia ngekos itu setahun itu 3 juta juga gitu. Jadi 11-12 aja yang ngebedain dari waktu bayar listrik, tergantung dari apa yang dibawa. Terus yang kedua itu mengenai kenyamanan. Nah, kenyamanan ini aku bakalan bagi-bagi lagi ya. Itu ibaratnya soal matematika, soalnya satu, anaknya itu banyak gitu. Nah, kalau misalnya kenyamanan ini, yang pertama aku mau ngebahas tentang privacy.
Ya kan setiap orang tuh pasti punya privasinya sendiri-sendiri ya. Cuman menurut pengalamanku waktu aku asrama dulu, kalau misalnya privacy itu masih agak gimana ya, kurang gitu loh kalau misalnya di asrama, karena kan kita dalam satu kamar itu kita tinggal sama banyak orang kan. Waktu itu aku di tahun pertama aku asrama itu aku satu kamar tuh ada 5 orang. Nah itu kita antara tempat tidur kita dengan tempat tidur teman kita itu kan cuma dibatasi sama lemari kita gitu kan. Jadi ibaratnya yang mau kita lakuin di dalam kamar di asrama itu kemungkinan besar pasti teman-teman kita yang ada di kamar itu bisa tahu kayak gitu. Jadi kayak ya privacy itu nggak bisa terlalu gitulah kalau misalnya lagi ada di asrama. Tapi kalau misalnya kita di kos-kosan itu tuh mau kamu ngapain aja di dalam kamar itu, mau kamu jungkir balik, mau kamu salto, orang luar tuh nggak akan tahu gitu. Yang penting kamu tinggal tutup pintu, tutup jendela begitu, orang luar nggak akan tahu tuh. Yang kedua itu mengenai kebiasaan kita atau hobi kita gitu. Sebenarnya banyak sih ini, cuman aku ngambil satu contoh yang emang itu tuh sering banget aku rasain gitu. Yang pertama itu mengenai bermusik gitu. Jadi aku kan suka banget ya kayak misalnya mau ngapa-ngapain itu sambil dengerin musik kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tuh di asrama, kita tuh nggak bisa ngelakuin apa yang kita mau semau-maunya kita gitu, karena kan kita juga harus mempertimbangkan teman kita yang ada di kamar itu juga kan gitu. Jadi misal kayak kita tuh tipe orang yang kayak misalnya kalau mau tidur itu harus sambil dengerin musik, belajar sambil dengerin musik, bersih-bersih sambil dengerin musik. Tapi kalau misalnya di asrama itu kita harus memperhatikan juga gitu loh, kayak teman-teman kita itu terganggu atau enggak sama apa yang kita lakuin kayak gitu. Kan ada juga ya mungkin teman yang dia tuh nggak bisa belajar kalau misalnya rame kayak gitu. Jadi kita kan juga nggak boleh egois gitu kan kalau misalnya di asrama gitu. Jadi ya alternatifnya itu misalnya kita mau dengerin musik ya kita harus pakai headset kayak gitu. Atau misalnya ya teman kita yang sama-sama suka dengerin musik tapi beda jenis musik yang disukai gitu. Kayak misalnya si A nih dia sukanya lagu barat, yang si B sukanya lagu Korea gitu. Itu kan udah beda ya kesukaannya, itu juga ya tetap aja nggak bisa seenaknya gitu. Jadi alternatifnya ya pakai headset. Cuman kadang ya kalau misalnya aku sendiri kalau misalnya pakai headset terlalu lama itu kupingnya suka sakit gitu loh. Nah sedangkan kalau misalnya kita itu di kos itu ibaratnya mau kamu nyalain musik 24 jam nonstop itu nggak masalah, terserah kamu kayak gitu ya. Paling ya suaranya aja yang agak dikondisikan gitu ya, soalnya kan ya tetap harus menjaga kenyamanan juga dari teman kita yang ada di sebelah kan. Yang ketiga, masih poin yang kedua ya, yang ketiga itu biasanya kalau misalnya kita asrama itu terkenal sama yang namanya itu ngantri. Ya bener banget ya, aku tuh dulu sempat ngerasain sih yang namanya ngantri pas mau mandi, ngantri pas mau nyuci gitu. Itu memang ya terkenal sama asrama itu kayak gitu. Dan ya kalau misalnya gitu alternatifnya sih kita kalau misalnya mau pergi ke kampus atau kita mau ada janji kemana ya kita siap-siapnya tuh jangan mepet-mepet pas kita mau pergi gitu, karena kita juga harus jaga-jaga kan, takutnya pas waktu kita mau mandi atau kita mau nyuci ternyata banyak orang juga yang udah ngantri kayak gitu. Ya kalau misalnya kayak di asrama gitu walaupun kamar mandinya itu banyak ya, tapi tetap aja yang tinggal di sana itu jauh lebih banyak kayak gitu. Aku tuh pernah loh kayak waktu ngantri tuh urutan keempat, urutan kelima waktu mau mandi kayak gitu. Terus sedangkan kalau misalnya di kos ya, di kos ini tuh ada berapa kamar sih, kalau nggak salah ada 11 gitu ya, dan kamar mandinya tuh ada 3. Tapi kalau selama aku ngekos aku tuh belum pernah yang namanya ngantri sampai segitunya gitu loh. Paling kalaupun semisalnya ngantri tuh ya kayak aku mau mandi tapi di dalam kamar mandinya tuh ada orang kayak gitu. Nanti kalau misalnya orangnya tuh udah keluar ya udah aku bisa masuk mandi gitu. Jadi ngantrinya tuh nggak pernah sepanjang waktu di asrama gitu. Terus yang ketiga yaitu mengenai sosial kita atau misalnya kayak komunikasi kita sama orang lain. Kalau misalnya di asrama itu enak banget, karena kan di asrama itu kan kita tinggal sama banyak orang kan ya, kita tinggal sama banyak orang, kita bisa
ngobrol sama banyak orang walaupun kita itu nggak satu kelas di kampus kayak gitu. Apalagi kayak kita mau tanya-tanya tentang pelajaran perkuliahan gitu tuh, itu enak banget kalau di asrama. Kenapa? Karena gini kan, kalau misalnya dalam satu angkatan, satu jurusan, itu kan pasti nggak mungkin cuma satu kelas kan, mungkin ada banyak kelas gitu. Nah misalnya nih kita ada pelajaran atau materi perkuliahan yang kita nggak bisa gitu, kita bisa tanya tuh sama orang lain yang ada di asrama kayak gitu. Misal nih ada teman kita yang dia itu nggak satu kelas gitu kan sama kita, dan ternyata dia udah mempelajari itu duluan dan dia lebih paham, kita tuh enak banget, kita bisa tanya sama dia kayak gitu. Atau di asrama juga kan ada kakak tingkat ya, jadi kita juga bisa sharing-sharing, kita bisa tanya-tanya sama kakak tingkat. Dan kalau di asrama itu juga biasanya lebih banyak kegiatannya kayak gitu, misalnya kayak pas kegiatan malam minggu, kegiatan hari minggu. Terus kalau misalnya kita lagi hari raya Idul Adha kayak gitu tuh biasanya tuh tiap kamar itu bakalan dapat kebagian daging kayak gitu kan. Terus nanti kita bisa bakar-bakar bareng, masak-masak bareng yang satu asrama itu gitu. Jadi tuh kegiatannya tuh banyak banget gitu. Nah sedangkan kalau misalnya kita ngekos itu, menurut aku lo ngekos tuh lebih individu sih ya, lebih kayak kita sendiri gitu. Jadi ya kita kalau misalnya mau, kita nggak memulai komunikasi duluan sama anak-anak di kos, ya biasanya bakalan komunikasinya juga jarang gitu, karena kan ya kita mungkin belum terlalu kenal kan sama orang-orang di kos. Yang lebih penting lagi, kalau misalnya kita ada tugas atau ada soal-soal nih yang kita nggak tahu, kita nggak bisa tanya-tanya seenak kalau kita lagi di asrama kayak gitu, karena kan kita satu kos itu kan belum tentu ya kita satu kelas semua. Terus misalnya nih ada senior kita di kos, senior, ada kakak tingkat kita di kos gitu, kalau misalnya kita juga nggak yang akrab-akrab banget ya, itu kan kita kadang masih sungkan ya kalau kita mau minta ajarin kayak gitu. Terus juga kegiatan ada di kos juga menurut aku kurang sih gitu, karena kan kalau misalnya di kos kan ibaratnya kita udah bebas ya, nggak terikat lagi sama asrama, jadi kita udah melakukan kegiatan itu ya udah semau maunya kita aja gitu, jarang ada di kos kayak gitu. Nah itu tadi sebenarnya masih ada banyak sih kayak perbedaan antara kita kalau ngekos sama asrama, cuman perbedaan yang paling kerasa menurut aku dari ketiga poin tadi itu. Nah terus kalau misalnya ditanya, terus kalau misalnya disuruh milih mau ngekos atau asrama kayak gitu, kalau untuk aku pribadi ya, aku lebih milih untuk ngekos asrama dulu, baru setelah itu ngekos gitu. Terus kalau bisa dibilang ya iyalah pilihnya asrama dulu baru ngekos, kan emang dari kampusnya diwajibin kayak gitu. Enggak sih menurut aku, walaupun misalnya nih asrama kampusku tuh nggak diwajibin untuk asrama di sana dulu, aku tetap berpikir untuk asrama dulu. Kenapa? Karena ini untuk aku pribadi ya, jadi menurut penilaian aku kayak gini, bukan berarti orang yang berpikiran berbeda sama aku itu salah, enggak. Ini cuman penilaian aku pribadi yang aku rasain aja ya. Jadi menurut aku tuh gini, kalau pas kita pertama kali masuk kuliah ya, itu tuh kayak orang tua kita itu udah ngeluarin banyak banget uang gitu loh untuk kita. Pertama untuk biaya SPP kita di awal semester, kalau misalnya perkuliahannya ada praktikum ya, kayak aku ada praktikumnya, bayar praktikum, terus juga ada bayar tridharma. Terus waktu kita pertama masuk kuliah itu ya, jujur kalau di asramaku itu kita dapatnya kan kosongan ya, jadi nggak ada fasilitas kayak tempat tidur, lemari itu nggak ada, jadi kita beli sendiri. Jadi kayak perabot itu kita beli sendiri. Terus belum lagi kayak aku di kampus kan seragam, jadi pasti harus beli kain, jahit. Terus juga waktu karena aku rumahnya juga bukan di Jogja, dari luar kota, transportnya lagi itu tuh udah banyak banget gitu loh duit yang dikeluarin waktu kita di awal semester. Dan dengan kita tinggal di asrama itu benar-benar membantu sekali keuangan orang tua kita kayak gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari aku pribadi ya, kan ini tuh waktu itu di tahun 2015 itu aku pertama kalinya merantau jauh dari orang tua, tinggal
di sini gitu kan. Aku tuh ibaratnya belum tahu Jogja itu gimana, aku nggak punya keluarga juga di Jogja gitu kan, jadi aku belum tahu pergaulan di Jogja itu kayak gimana gitu. Jadi dengan aku asrama dulu, ibaratnya ada yang ngontrol aku, ada yang ngejaga aku dengan peraturan-peraturan yang ada di asrama gitu ya. Sebenarnya di kos-kosan juga ada sih peraturan-peraturan, kayak misalnya kalau kita mau keluar jam segini harus udah balik, kalau enggak gerbang dikunci kayak gitu. Juga kita dilarang misal bawa tamu yang cowok kayak gitu. Sebenarnya ada sih peraturan juga di kos-kosan, tapi menurut aku lebih ketat kalau misalnya di asrama gitu. Jadi dengan ketatnya peraturan yang ada di asrama itu ngebuat aku lebih kayak disiplin gitu loh, lebih bikin aku tuh nggak seenaknya, kayak misalnya mau main nggak tahu waktu dan lain sebagainya gitu. Karena kan kalau di asrama itu kan kita, kalau di tempat aku ya, cuman nggak tahu kalau di asrama lain tuh gimana. Kalau misalnya di tempat aku tuh tiap malam itu kita selalu di absen gitu loh. Jadi kayak Ririn udah balik ke asrama atau belum kayak gitu. Jadi bener-bener kayak di sana tuh dikontrol. Jadi pas aku keluar dari asrama, nah di situ aku tuh udah tahu kayak oh Jogja itu kayak gini loh, kayak gitu. Jadi aku juga jadi bisa lebih ngontrol diri dan nggak kebablasan gitu. Karena yang ditakutkan itu kita kalau di Jogja itu, waktu aku sebelum di Jogja, aku taunya dari Jogja itu apa yo? Yang aku tahu di Jogja itu terkenal banget sama yang namanya wisatanya, tempat-tempat mainnya yang bagus kayak gitu kan. Kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol diri kita sendiri, mungkin kita bakalan lebih sering main gitu kan. Nah jadi dengan aku asrama dulu saat itu, aku jadi bisa kayak membatasi diri aja gitu loh. Jadi ada waktu sampai aku tahu Jogja itu kayak apa. Jadi waktu aku keluar dari asrama itu aku udah lebih ngerasa siap kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya orang yang lebih memilih ngekos daripada asrama, ya itu nggak salah juga, itu tergantung masing-masing orang dan tergantung setiap orang itu seperti apa gitu. Karena kembali lagi itu masing-masing kan kembali sama diri kita sendiri kan kayak gitu. Jadi belum tentu yang milih ngekos itu nggak bagus, ya bagus aja, tetap bagus. Itu tadi hanya pendapat aku pribadi. Yap, gitu aja. Jadi tadi mengenai asrama atau kos-kosan. Jadi memang antara asrama sama kos-kosan tuh ada plus minusnya gitu. Jadi tergantung sama kita aja maunya kayak mana gitu. Nah, oh ya, buat yang tadi misalnya kos-kosan aku tuh 320.000 tuh kayak gimana sih? Nah, itu bisa kalian lihat juga di video aku sebelumnya yang aku bersih-bersih kos setelah baru nyampe di Jogja. Nah, itu aku bener-bener ngelihatin sih itu satu kamarku kayak gimana. Soalnya bener-bener kamarku kan aku bersihin banget ya, aku ngeliatin lah. Jadi buat teman-teman semua mungkin kalau yang ada rencana atau sekarang lagi mau siap-siap kuliah gitu keluar kota, jadi udah sempet ada lah ya dikit-dikit bayangan perbedaan antara asrama dan juga ngekos gitu. Jadi jadi bisa ada gambaran duluan gitu loh di depan. Nah gitu aja video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Aku bakalan bahas pengalaman-pengalaman aku yang lainnya yang aku rasain selama aku ngekos atau asrama. Jadi ditonton terus ya video-videonya. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.